Awalnya kami jadwalkan Pak Prabowo dan Mas Gibran itu pada tanggal 21 November. Tetapi karena beliau ada acara yang sangat penting, kemudian kita negosiasi dengan tim Pak Prabowo untuk diselenggarakan hari ini. Sehingga karena itu alhamdulillah acara ini juga kita selenggarakan dengan kehadiran Pak Prabowo tanpa Mas Gibran. Itu pun juga kami tetap luwes saja. Tempatnya pun berpindah, awalnya dari UM Malang, kemudian ke UM Surabaya. Ciut lawan Mahfud, Gibran batal hadiri uji publik PP Muhammadiyah di UM Surabaya pada detik-detik akhir. Tenang Pak Prabowo, saya tidak ada di sini, saya tidak berani. Mas Gibran dulu nih, ini enggak ada harganya. Pak, ini buku biografi saya sampai selesai jadi ketua MK. Oke. Judulnya Terus Mengalir, jadi enggak ada harganya. Ini memang buku saya sendiri, hadiah untuk Mas Gibran. Ini ada replika orang naik tangga. Ini pesan kepada Mbak Najwa bahwa melangkah ke puncak itu harus melalui satu tangga per satu tangga. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, batal menghadiri dialog atau uji publik yang diselenggarakan oleh pimpinan pusat PP Muhammadiyah Jumat 24 November 2023. Absennya Gibran pada acara dialog publik itu diungkapkan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mukti melalui media sosial Twitter Kamis 23 November malam. Ia menjelaskan dialog publik yang diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu hanya akan dihadiri oleh Capres Prabowo Subianto. Sedianya, PP Muhammadiyah menjadwalkan Gibran dan Prabowo mengikuti uji publik atau dialog publik sehari setelah pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ganjar Mahfud telah mengikuti dialog publik PP Muhammadiyah Kamis 23 November pukul 9-11 di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sementara itu Capres-Cawapres nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan Muhaimin telah mengawali dialog publik PP Muhammadiyah Rabu 22 November pukul 9-11 di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sebelumnya, PP Muhammadiyah telah mengubah jadwal Prabowo Gibran yang sedianya dijadwalkan untuk uji publik 21 November menjadi 24 November. Karena menurut Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid, Prabowo harus menjalankan tugas negara sebagai menhan ke Singapura pada 21 November. Ketika sudah diundur yang datang cuma Prabowo, Gibran malah ogah datang. Apakah seperti ini sikap dari seorang cawapres? Nggak memiliki sopan santun sama sekali ya. Yang undang ormas terbesar kedua di Indonesia loh, tapi malah diajukan seperti itu. Ini membuktikan dan memperlihatkan bagaimana kualitas Gibran yang sangat kurang dan tidak pantas jadi seorang cawapres. Sikap sombongnya itu loh membuat dirinya tidak lebih dari orang biasa. Mentang-mentang anak presiden, bisa seenaknya seperti itu. Katanya lulusan luar negeri, tapi attitude-nya sangat buruk. Tapi wajar juga sih kalau Gibran gak mau datang. Melihat kualitas dan kemampuannya saat ini, ia mana punya nyali. Bekal pemimpin karbitan yang belum ada 3 tahun memimpin kota kecil disuruh mendadak jadi negarawan? Mana mampu. Apalagi jika nanti disuruh debat dengan Profesor Mahfud MD. Aduh, gak bisa bayangkan bagaimana pelongonya dia. Bisa-bisa nanti Gibran bawa contekan. Padahal nih ya, rakyat Indonesia mau tahu loh seberapa banyak sih isi yang ada di dalam kepala cawapres termuda ini. Jangan sampai rakyat Indonesia semakin yakin kalau dia memang cuma lulusan setingkat SMK saja. Dialog publik Muhammadiyah seharusnya menjadi ajang bagi Gibran untuk menepis tudingan cawapres karbitan dengan menunjukkan performa dalam merepresentasikan gagasan dan ide-ide kebangsaannya. Tapi sayang, tudingan itu benar adanya, karena Gibran tidak berani hadir. Ini membuktikan jika Gibran tertampar oleh kata-katanya sendiri, yang mengatakan kepada Prabowo, "Tenang Pak Prabowo, saya ada di sini." Tapi ternyata, "Tenang Pak Prabowo, saya tidak ada di sini, saya tidak berani." Coba pikir, berapa banyak rakyat Indonesia yang kecewa dengan langkah Gibran itu, yang aji mumpung memanfaatkan putusan dari MK. Ratusan ribu kah? Atau mungkin jutaan rakyat atau puluhan juta? Padahal Gibran itu mewakili pemimpin dari kalangan anak muda loh. Harusnya dia bisa memberikan contoh yang benar, langkah yang benar.
Percuma saja disebut pemimpin muda tapi tidak punya etika politik. Tidak ada bedanya dengan mereka yang haus kekuasaan yang tidak peduli dengan komentar orang lain. Jadi, bagaimana menurut Anda? Kira-kira Mas Gibran ada di mana ya? Yaitu Erick Thohir merespon pilot Garuda pose 3 jari bareng Mahfud MD, kan bukan ASN. Gokil, Erick Thohir pasang badan bela Mahfud MD, pilot Garuda pasang pose 3 jari. Erick, kan karyawan BUMN bukan ASN, gaspol merapatlah Pak Eto. Viral ya, yaitu di sini bahkan pilot dan kopilot di sini menunjukkan 3 jari, salam 3 jari ya. Nah, kalau kita ketahui ini hanya cuma pose 3 jari loh, tetapi yang lainnya itu bahkan mendukung pasangan Prabowo Gibran, yaitu pada waktu lalu yang rame diperbincangkan adalah kepala desa, yaitu Erick Thohir, yaitu selaku Menteri BUMN. Menurut saya responnya sangat keren sekali. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Menteri BUMN Erick Thohir menilai apa yang dilakukan oleh pilot Garuda Indonesia dengan berpose 3 jari bersama Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, tidak mencoreng netralitas aparatur sipil negara. Ini disampaikan usai ditanya komentarnya, apakah BUMN harus netral terhadap pemilu 2024 setelah kejadian pose 3 jari pilot Garuda. Ia lantas ditanya bagaimana langkah Kementerian BUMN selanjutnya untuk menghadapi persoalan di Garuda Indonesia tersebut. Erick tidak menjawab spesifik apakah persoalan itu diserahkan ke Dirut Garuda Indonesia. Namun, dirinya memastikan akan tetap netral sebagai Menteri BUMN dan profesional dalam melakukan kerja tugasnya di pemerintahan. Lebih jauh, Erick memastikan kerja-kerja BUMN tetap berupaya maksimal meski saat ini adalah tahun politik. Sebelumnya diberitakan pose 3 jari itu diunggah di akun Instagram Mahfud MD pada Kamis 16 November. Dalam postingan Mahfud MD, diketahui nama kedua pilot tersebut adalah Kapten Widiatno sebagai pilot dan Dirga sebagai co-pilot. Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan kejadian tersebut menjadi perhatian perusahaan sebab seharusnya karyawan Garuda sebagai salah satu maskapai BUMN dapat menjaga netralitas di masa pemilu seperti saat ini. Disinilah respon Erick Thohir sangat mengejutkan, seperti ada upaya pembelaan terhadap pasangan Capres dan Cawapres. Apakah mungkin ini sebagai bentuk dukungan dan pembelaan Erick kepada Ganjar Mahfud? Entahlah, yang pasti, respon Erick Thohir tersebut menandakan adanya bau-bau kepentingan oleh Direktur Utama Garuda Indonesia. Kalaupun Erick benar mendukung dan membela Ganjar, maka itu adalah hal yang bagus, karena hanya orang waras yang memiliki kesadaran yang baik jika memutuskan memilih Ganjar Mahfud. Heran memang kalau ada yang dukung Ganjar Mahfud pasti dikuliti, dipermasalahkan, diintimidasi oleh mereka-mereka yang berafiliasi dengan kubu Prabowo. Sampai mereka sendiri tidak sadar bahwa Presiden sendiri juga melanggar konstitusi dan tidak netral dengan mendukung putra mahkota Indonesia. Bukan hanya itu saja, bahkan Mahfud MD dilaporkan ke Bawaslu oleh Aliansi Pengawas Pemilu. Awaslu diwakili Mualimin karena terbukti foto bersama pilot Garuda berpose 3 jari. Hal ini menunjukkan tidak terlepas seseorang yang memahami hukum ataupun orang biasa, tetap sama saja ketika terjebak di tengah situasi serupa. Mahfud sendiri bersikap santai ketika dikonfirmasi wartawan saat melakukan perjalanan ke kampungnya di Madura pasca berpantun di KPU lalu dilaporkan ke Bawaslu. Seakan-akan situasi tak menyenangkan tersebut sebagai drama yang tidak perlu diributkan. Menarik juga ya, banyak kasus kejadian mirip kampanye yang berlangsung sebelum jadwalnya. Namun Bawaslu tidak berkutik melakukan pemeriksaan karena alasan kewenangan yang terbatas tersebut. Sebagai ilustrasi, bukankah selama ini sering kita jumpai kegiatan Capres Anies bersama Nasdem bersafari ke banyak tempat di Indonesia sebelum masa kampanye dimulai? Jika bukan untuk kegiatan kampanye, alasan apa lagi sih untuk melakukan perjalanan dan mengumpulkan massa di tempat terkonsentrasi seperti itu? Sulit dihindari oleh sosok-sosok publik untuk menghadapi sorotan orang, khususnya terkait kegiatan mereka di tempat umum. Maka kita seharusnya mengetahui batasan-batasan kegiatan mereka. Apakah sudah digolongkan pelanggaran dalam kapasitas sebagai kontestan, ataukah hanya berupa aspek selain pelanggaran? Khusus untuk kasus pelaporan kepada Cawapres Mahfud, kalaupun Bawaslu meneruskan proses pemeriksaannya, si terlapor niscaya akan bertanya tentang kasus yang dilakukan kompetitornya sebelum jadwal kampanye berjalan.
akan semakin rumit jika hal tersebut diangkat ke pelanggaran kampanye oleh terlapor. Jadi, bagaimana menurut Anda?